Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurnia, NIM S1 S1 18006. Di video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara kita untuk menghitung information gain dari sebuah atribut pada suatu tabel. Rumus untuk menghitung information gain itu sendiri yaitu info D atau entropi dikurang dengan information dari atribut yang ada. Rumus untuk mencari entropi itu sendiri yaitu seperti yang terlihat pada slide, yaitu info D sama dengan negatif sigma M P1 log 2 log 2 P1. Kemudian untuk rumus informationnya itu info AD. A ini merupakan atribut dari sebuah tabel yang akan kita cari information gain-nya. Jadi untuk menghitung informationnya itu info AD sama dengan sigma V DJ per D dikali info DJ. Information gain-nya yaitu rumusnya seperti ini. Nah, untuk lebih jelasnya kita langsung saja ke contoh soal, di mana contoh soal ini saya sudah menyiapkan sebuah tabel yang berisi 6 atribut, yaitu 5 atribut, yaitu atribut age, atribut income, atribut student, credit rating, dan bias komputer. Kemudian rumus information gain-nya yaitu di sini yaitu gain A sama dengan info D dikurang info AD. Kemudian untuk kita mencari info adanya atau nilai entropinya, kita menggunakan rumus info D sama dengan negatif sigma M P1 log 2 P1. Nah, seperti yang terlihat, info D I95. I95 ini maksudnya jumlah dari berapa orang yang yes untuk membeli komputer dan yang no untuk membeli komputer. Nah, 9 ini yaitu jumlah dari keseluruhan data yang yes untuk membeli sebuah komputer. Kita hitung saja ini yes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sedangkan yang 5 ini adalah jumlah dari berapa orang yang mau untuk membeli sebuah komputer. Ini 1, 2, 3, 4, 5. Nah, untuk per 14 ini merupakan total keseluruhan dari jumlah data yang ada pada tabel, yaitu ada 14 data. Untuk rumusnya seperti yang telah kita tuliskan dari awal, yaitu negatif sigma M P1 log 2 P1, maka dimasukkan ke dalam matematikanya seperti ini, min 9 per 14 log 2, 9 per 14 dikurang 5 per 14 log 2, 5 per 14, di mana hasilnya yaitu 0,940. Misalnya kita ingin mencari nilai information gain dari atribut student. Nah, di sini atribut student ini terbagi menjadi dua kategori, yaitu kategori yang student dan kategori yang tidak student. Nah, langkah pertama yang harus kita lakukan yaitu mencari nilai entropi dari masing-masing kategori. Yang pertama di sini saya akan mencari nilai entropi dari kategori no, di mana di sini kita akan lakukan sesuai dengan contoh yang ini. Di sini kita akan menghitung berapa orang yang membeli komputer dan orang yang tidak membeli komputer. Di sini kita lihat dulu berapa orang yang membeli komputer untuk kategori no. 1, 2, 3. Terdapat 3 orang. Berarti di sini 3 di koma. Dengan orang yang tidak membeli komputer kategori no. 1, 2, 3, 4. Sama dengan, kita gunakan ini supaya lebih bagus, min 3 di per 7. 7 merupakan total dari
yang membeli komputer dan yang tidak membeli komputer untuk kategori no. Kemudian log 2 dalam kurung 3/7 kurang log 2 kurang 4/7 log 2 dalam kurung 4/7 sama dengan, di sini untuk menghitung ini saya menggunakan bantuan Google, di mana caranya saya tinggal copy ini terus mempastenya di Google. Enter. Nah, menghasilkan nilai 0,985. Di sini kita bulatkan saja jadi 0,985. Terus yang kedua, kita mencari nilai entropi untuk atribut student kategori yes. Untuk yang yes. Kita lakukan dengan cara yang sama seperti yang no. Kita lihat berapa orang yang membeli komputer untuk kategori yes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Di sini 6. Yang tidak membeli komputer untuk kategori yes yaitu 1. Min 6 per 7 log 2 dalam kurung 6/7 kurang 1/7 log 2 dalam kurung 1/7 sama dengan sini kita gunakan lagi bantuan. Alasan saya menggunakan Google ini karena kalau kita menggunakan hitungan manual, kita bisa memakan waktu yang lama. Nah, di sini hasilnya 0,591. Saya ambil saja yang 3 angka di belakang koma. 0,591. 0,591. Kemudian setelah kita cari masing-masing nilai entropi dari masing-masing kategori, kita akan mencari nilai information dari atribut student. Caranya yaitu info student kurung D. Kita perbaiki. Sama dengan
7 per, kita pakaikan ini, saya selalu lupa, 7 per 14 I yang kategori yes dulu pertama, yang kategori yes 6,1, kemudian kita tambah dengan 7 ini total dari 3 dan 4, 6 dan 1 itu 7, kemudian I 7 per 14 I dari 3,4. Sama dengan 7 per 14 dikali nilai dari I 6,1 itu 0,591, kemudian ditambah 7 per 14 I dari 3,4 yaitu 0,985. Nah, di sini untuk memudahkan kita ubah yang pecahan ini jadi nilai desimal, di mana 7 bagi 14 itu hasilnya 0,5, sama juga dengan ini 7 bagi 14 itu hasilnya 0,5. Nah, sekarang tinggal kita kalikan 0,5 kali 0,591. Kita pakai kalkulator. Itu kalkulator. Sini 0,5 dikali 0,591, dia hasilnya 0,2955. 0,2955. Di sini saya hanya akan ambil 3 angka di belakang koma dan saya akan bulatkan jadi 0,2955 saya jadikan 296. Kita bulatkan saja, ditambah 0,5 kali 0,985. Hasilnya 0,492. Saya akan bulatkan lagi jadi 0,493. 0,493. Hasilnya sama dengan 0,296 ditambah 0,493. Hasilnya 0,789. 0,789. Nah, untuk mencari information gain-nya,
kita gunakan yang ini, yang rumus ini, maka jika kita masukkan ke dalam matematikanya, misalnya ini gain untuk student, maka sama dengan info D nya ini kita dapat 0,940. Jadi 0,940 dikurang dengan info AD atau information dari atribut student. Nah, kita dapat information dari atribut student ini yaitu 0,789. Maka ini akan menghasilkan, kita pakai bantuan kalkulator lagi, 0,940 dikurang 0,789 0,151 0,151. Nah, maka setelah kita dapat information gain dari atribut student adalah senilai 0,151. Hal ini juga kita bisa lakukan dengan atribut-atribut yang lain seperti income, credit rating, dan base computer. Dan saya telah menghitung keseluruhan gain dari setiap atribut ini, menghitung information gain dari setiap atribut ini. Saya akan perlihatkan hasil kerja saya yang ini. Di sini saya telah menghitung semua information gain dari keempat atribut, yaitu age, income, student, credit rating. Di sini age, untuk atribut age, information gain-nya yaitu 0,246. Untuk atribut income, information gain-nya yaitu 0,029. Atribut student tadi telah kita dapatkan sama seperti yang kita kerja sama-sama tadi, yaitu 0,151. Kemudian untuk information gain dari credit rating yaitu 0,048. Nah, mungkin itu saja pemaparan saya atau penjelasan saya mengenai bagaimana cara kita menghitung sebuah information gain dari sebuah atribut dalam suatu tabel. Lebih dan kurangnya saya mohon dimaafkan dan saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.